Nonton koran. Berita terbaru, berita paling baru. Tuan, tolong lihat koran hari ini. Apakah ini untuk hari ini? Ya, Beri saya satu. terima kasih, terima kasih, terima kasih. Aku akan menggosok semuanya untukmu. Semakin digosok semakin banyak hasilnya. Manajer operasional di Hotel Hyatt Sengguma. Terima kasih, bos. Tidak. Saya masih kekurangan biaya rumah sakit Yanting. Saya tidak boleh menyerah. Tagihan medis. Yanting, akhirnya saya berhasil mengumpulkan cukup uang untuk biaya rumah sakitmu. Jangan khawatir. Aku tidak akan menyerah padamu. Ternyata aku hamil. Jika Yanting tahu, dia pasti akan sangat senang. Lelakimu sudah bangun, pergilah menemuinya dengan cepat. Yanting sudah sadar, itu luar biasa. Aku harus memberitahunya, berita baik ini. Sayang, ibu akan membawamu menemui ayah. Yanting, akhirnya kamu sadar. Sinuan. Biarkan aku melihatmu baik-baik. Kemana kamu pergi? Hari ini tepat hari ulang tahunmu. Aku membelikanmu kue dan kembali. Sinuan, tunggu aku. Saat aku sembuh dari penyakitku, aku pasti akan menikahimu. Aku tidak akan pernah lagi membiarkanmu menderita kesulitan sekecil apapun. Ya, aku mempercayaimu, Yanting. Kita akan bersama selamanya. Yanting, maafkan aku. Aku tidak bisa membebanimu. Aku akan membawa anak ini dan pergi selamanya. Sinuan. Yanting, saat kamu membaca surat ini, aku sudah akan pergi dengan pesawat. Aku tahu identitasmu. Kamu tidak boleh, karena aku menyerah pada pengobatan. Dibandingkan bersamaku, dan berada dalam keadaan veritati seumur hidup. Aku lebih suka kamu menikahi gadis lain, dan menjalani hidup yang normal. Aku sudah menghubungi Komandan Tua Shen. Markas Besar Komandan. Dia akan datang dan membawamu pulang. The film was Lupakan translated aku, Yanting. and narrated by M Media. Hamil 6 minggu. Sinuan, Sinuan. Jangan tinggalkan aku. Sinuan. Sinuan, Sinuan. Sebuah pesawat telah jatuh. Anggota keluarga sedang dirawat darurat di rumah sakit kami. Apakah kamu tahu milik siapa ini? Sinuan. Sinuan. Ye Xinuan tewas dalam kecelakaan pesawat. Mengingat dia telah merawatmu begitu lama, aku akan membelikannya sebidang tanah pemakaman. Apakah Anda mengatakan sesuatu kepada Sinuan? Jika tidak, bagaimana mungkin dia meninggalkanku? Memalukan. Pengawal, bawa komandan muda kembali. Seandainya bukan, karena aku saat itu, 7 tahun kemudian, kamu dan anak itu tidak akan tewas dalam kecelakaan pesawat. Ini semua salahku.
Aku gagal melindungi kalian berdua. Terima kasih atas hadiah yang murah hati bos besar. Ibu makanlah permen ini. Saya dengar permen The itu film was manis dan translated rasanya sangat and kena. narrated by M Media. Ibu, Anda harus cepat sembuh. Ibu, ada apa? Ibu, mengapa ibu muntah darah? Ibu, ada apa? Ibu, Apa yang terjadi? Ibumu menderita stroke. Kita harus segera membawanya ke rumah sakit. Tuan yang baik. Saya mohon kepada Anda, tolong bawa ibu saya ke rumah sakit. Sui-sui tidak pernah punya ayah. Saya tidak boleh kehilangan ibu saya juga. Ayo pergi, ayo pergi. Kita harus segera membawa ibu anak itu ke rumah sakit. Dokter, Ibu, dokter tolong cepat datang dan periksa. Apa yang salah dengannya? Bagaimana situasinya? Tuan dokter, ibu saya tiba-tiba muntah darah dan pingsan. Jangan khawatir dulu. Biarkan saya memeriksanya. Berdasarkan pengalaman klinis saya selama bertahun-tahun, diagnosis awalnya adalah kerusakan otak yang disebabkan oleh stroke. Dia membutuhkan kriotomi segera. Namun, biaya operasi ini adalah jumlah yang cukup besar. Tuan, ini semua uang yang telah saya hasilkan. Ada juga $1 prak di dalamnya. Tolong selamatkan ibu saya. Nah, uangmu jauh dari cukup. Apakah kamu punya kerabat lain? Di mana ayahmu? Sui-sui tidak pernah memiliki ayah sejak kecil. Nah, uang ini hanya cukup untuk ibumu. Dirawat di rumah sakit dan menerima perawatan sederhana. Kamu harus dalam waktu 7 hari mengumpulkan $300.000 perak. The film was translated Pak and dokter, narrated by M Sui-sui pasti Media. akan mengumpulkan uangnya. Tolong izinkan ibu saya menjalani perawatan rehabilitasi terlebih dahulu. Ibu jangan khawatir. Sui-sui pasti akan mengumpulkan uangnya. Tuan, tolong beli korannya. Tidak, Tuan, tolong beli korannya. tidak. Nona, tolong beli korannya. Nona cantik, apakah Anda butuh semir sepatu? Tidak. Aku sedang terburu-buru. Bagaimana saya bisa dalam 7 hari menghasilkan $300.000 prak? Anak itu, aku sudah mencarimu beberapa lama. Cepat ke sini dan semir sepatuku. Itu bos besar. Sui-sui akan mencari uang sekarang. Nona sepatu, Anda sudah disemir. Klub Malam Great World. Semir sepatu di sini. Saya pasti bisa mendapatkan banyak tip. Tuan yang tampan, apakah Anda butuh semir sepatu? Permisi, Komandan Shen. Silakan lanjutkan. Tolong, bos. Saya hanya ingin masuk ke dalam untuk menyemir sepatu. Tolong berbaik hatilah dan izinkan saya masuk. Mereka yang bisa memasuki ruang dansa kami. Mereka semua kaya dan berpengaruh. Sepatu mereka bukanlah sesuatu yang bisa kamu sentuh sembarangan. Cepat pergi. Jangan menunda urusan kami. Kakak ini sepertinya punya banyak uang. Aku harus memegang kakinya. Teman kecil, sudah kumpulkan $300.000 perak. Hari ini adalah tenggat waktu terakhir. Jika uangnya tidak cukup, kami tidak punya pilihan lain selain mengusir ibumu. Paman aku belum menabung cukup uang. Tapi seorang kakek yang baik hati memberiku jam tangan ini. Bisakah Anda melihat apakah ini bisa menutupi biaya medis ibu saya? Jam tangan ini sepertinya benar-benar bernilai $300.000 perak. Kamu cukup beruntung. Ikut denganku. Itu luar biasa. Ibu akhirnya terselamatkan. Komandan Shen, seseorang diolah dan sama mengidentifikasi gadis kecil ini sebagai orang yang mencuri jam saku Anda. Ikuti dia ke dalam.
Komandan Agung Shen. Mengapa dia ada di sini? Ini adalah jam tangan Komandan Shen. Kamu benar-benar mencuri jam tangan Komandan Shen. Sui Sui tidak mencurinya. Seorang kakek yang baik hati memberikannya kepada Sui Sui. Ini adalah apa yang diberikan kakak yang baik hati kepada Sui Sui. Ini bukan milikmu. Teman kecil. Mengenai jam tangan ini, itu memang milikku. Itu adalah ayahku, yang tanpa seizinku, memberikan jam tangan itu kepadamu. Sekarang, kutuntut barang itu dikembalikan ke pemilik sahnya. Aku tidak mau. Kakek memberikan jam tangan ini kepadaku. Jadi jam tangan ini seharusnya milik Sui Sui. Ada apa denganmu, nak? Bukankah ibumu mengajarimu untuk tidak sembarangan mengambil barang orang lain? Ibu Sui Sui sudah lama tidak berbicara. Baiklah. Kalau begitu ayahmu juga, bukankah dia mengajarimu prinsip-prinsip ini? Sui Sui tidak punya ayah. Komandan ini tidak punya waktu untuk omong kosongmu. Apakah kau akan menyerahkan jam tangan itu atau tidak? Tidak, kecuali jika Anda bisa memberi saya uang. Ini uang untukmu. Berikan jam tangannya padaku. Tidak, aku butuh $300.000 prat. Apa yang kau katakan? Aku bilang aku butuh $300.000 prat. Komandan, gadis kecil ini jelas-jelas mencoba memeras uang. Mengapa kita tidak merebut kembali jam tangan itu? Gadis kecil, jangan melunjak. Biar ku beritahu padamu, ibumu sangat penting bagimu. Jam tangan ini juga sangat penting bagiku. Serahkan. Ibu, Komandan, apakah Anda baik-baik saja? Kau berani menggigitku. Aku katakan padamu, menjauhlah dariku kapanpun kau melihatku di masa depan. ibu tidak boleh pergi. Jam tangan ini adalah untuk ibuku. Untuk pengobatan medis, kamu tidak boleh pergi. Kamu tidak boleh pergi. Jam tanganku, kembalikan padaku. Berikan uang itu padanya. Paman dokter, aku memohon padamu, tolong jangan usir ibuku. Sui Sui pasti akan bekerja keras untuk mencari uang. Tolong beri aku sedikit waktu lagi. Teman kecil, orang yang kamu singgung adalah Komandan Agung Haicheng kami. Sekarang bukan hanya kami. Aku khawatir rumah sakit di seluruh Haicheng tidak akan menerimamu. Sui Sui sudah tidak punya ayah. Sui Sui juga tidak boleh kehilangan ibunya. Ibu jangan khawatir. Sui Sui tidak akan meninggalkanmu. Sui Sui pasti akan membantumu mencari dokter. Paman dokter, Sui Sui memohon padamu. Tolong jangan usir ibuku. Kamu menyinggung Komandan Agung. Bagaimana mungkin aku bisa membantumu? Aku memohon padamu, Paman. Tolong selamatkan ibuku. Sui Sui sangat malang. Sui Sui juga tidak boleh kehilangan ibunya. Tolong aku memohon padamu selamatkan ibuku. Bukannya The kami film was tidak mau translated menyelamatkannya. and Hanya saja orang yang kamu narrated by singgung M-Media. adalah seseorang yang tidak ada yang berani memprovokasi. Ada apa dengan anak ini? Direktur, ini adalah gadis kecil yang menyinggung Komandan Agung. Dia sekarang terus mendatangi rumah sakit kami dan menolak untuk pergi. Direktur, apa yang harus kita lakukan tentang ini? Bukannya kami tidak akan menyelamatkanmu. Tapi karena kamu menyinggung Panglima tertinggi, tidak ada yang berani menyelamatkan ibumu. Nak, tolong bangunlah. Jika kamu bisa membuat Panglima tertinggi menandatangani formulir persetujuan perawatan ini, kami akan bisa menyelamatkan ibumu. Formulir persetujuan perawatan. Ibumu sakit sangat parah. Kamu harus mencoba untuk mendapatkan tanda tangan dari Panglima tertinggi sebelum jam 10 malam ini. Jika terlalu lama, ibumu tidak akan selamat. Bibi tolong jangan khawatir. Sui Sui pasti akan mendapatkan tanda tangan Paman Shen. Baiklah, Zhou Wanqing putri dari keluarga Zhou. Berita Sela. Komandan Shen menawarkan hadiah besar untuk putrinya. Berita Sela. Komandan Shen menawarkan hadiah besar untuk putrinya. Apel, Komandan Shen punya anak perempuan. apakah itu benar atau salah? Apa? Pernikahanku dengan Shen Yanting disetujui secara pribadi oleh kakek Shen. Beraninya dia punya anak di luar. Ayo pergi ke kediaman komandan. Minggir.
Sui Sui, aku terluka. Gadis sialan, sudah kubilang minggir apa kau buta? Sudah kubilang jangan berjalan ke depan, tapi kau tetap berjalan ke depan. Maafkan saya, Bibi. Bibi, siapa yang kau panggil Bibi? Apa aku terlihat setua itu? Nora, kaki kudanya patah. Baiklah, kau menabrak kudaku. Itu adalah kuda Vargana. Aku membawanya kembali ke negeri ini sebagai hadiah untuk Yanting. Tahukah kau berapa banyak usaha yang kuhabiskan hanya untuk mendapatkannya? Bibi, memacu kuda di jalanan itu salah. Anda yang bersalah lebih dulu. Anda tidak bisa menyalahkan Sui Sui. Siapa bilang kau tidak boleh menunggang kuda di jalanan? Begitu rupanya. Ternyata kau dan si bodoh di belakangmu ini yang menabrak kudaku. Ibuku bukan orang bodoh. Dia hanya sedang sakit. Bibi, Anda boleh menyalahkan saya, tapi Anda tidak boleh menyalahkan ibu saya. Nora, gaun yang baru Anda beli. Aku memilih ini dengan hati-hati. Gaun ini untuk menemui Yanting. Bibi, sungguh itu bukan ibu dan saya yang memotori gaun Anda. Tolong lepaskan kami. Apa yang sedang terjadi di sini? Apa yang terjadi? Mengapa Anda memukul orang di jalan? Sudah ku bilang kau mengotori gaunku, kaulah yang mengotori gaunku. Kau tahu tidak seberapa mahal gaun ini. Jangan menindas Sui Sui. Baiklah, kau si bodoh ini berani menyentuhku juga. Nona muda ini sedang dalam suasana hati yang buruk hari ini. Menabrakku. Anggap saja dirimu tidak beruntung. Nora, ini adalah pos komando. Dilarang membuat keributan. Silakan pindah ke tempat lain. Kau benar-benar tidak mengenaliku. Kau pasti orang baru di sini. Mereka melukai kuda Vargana yang kuberikan kepada Komandan Shen dan juga mengotori gaun favoritku. Cepat seret mereka ke pos komando untuk dihukum. Tidak, Nona. Anda jelas-jelas memacu kuda Anda terlebih dahulu. Orang lain sama sekali tidak menyentuh Anda. Sudah kubilang mereka menabraknya. Mereka benar-benar menabraknya. Kenapa banyak omong kosong? Masuklah ke dalam dan beritahu Komandan Shenmu. Katakan saja, mereka menyinggung nona muda tertua dari keluarga Xiao. Nora, siapapun, Anda tidak boleh bertindak semena-mena. Sekarang adalah era republik. Bahkan jika kekuasaan Anda sangat besar. Diam, tidakkah kau dengar aku menyuruhmu diam? Beraninya kau menceramahiku. Aku adalah calon istri Komandan Shenmu. Siapa ini? Mengapa dia menindas orang di jalan? Tepat sekali. Kalian semua diam. Urusan nona muda ini, kapan giliranmu untuk mengkritik? Bibi, Sui Sui tidak punya uang untuk membayar gaun Anda. Jika tidak, bagaimana kalau Sui Sui menyemir sepatu Anda? Saya sangat pandai menyemirnya. Menyemir sepatu, berapa banyak uang yang dihasilkan dari menyemir sepatu? Tapi Nyonya, Sui Sui hanya tahu cara menyemir sepatu. Sui Sui juga bisa menyemir sepatu Anda. Nyonya setiap hari. Bolehkah saya melakukannya secara gratis? Bisakah menyemir sepatu membuat rokku dibersihkan untukku? Rok ini perlu dicuci kering, kau tahu. Tapi Nyonya, Sui Sui hanya tahu cara menyemir sepatu. Sui Sui bisa mencari uang untuk membayar rok Anda. Kau bodoh. Apa hakmu menyentuhku? Tunggu, saya akan memberi Anda uang. Tolong jangan pukul ibu lagi. Kau makhluk kotor. Tadi kau bilang tidak punya uang. Sekarang kau punya uang lagi. Saya tidak punya uang, tapi saya kenal Shen Yanting. Dia sangat kaya. Kau penyemir sepatu busuk. Bagaimana mungkin kau bisa mengenal Yanting? Itu benar. Shen Yanting berutang pada ibu saya. $300,000 perak. Dia bisa membayar rok Anda. Shen Yanting. Apakah kau tahu cara menemukannya? Saya pernah ke rumahnya. Saya bisa mengantar Anda untuk mencarinya. Sekarang juga. Tidak perlu repot-repot. Dia ada di sana di markas di depan. Kau, masuklah sekarang. Dan panggil Shen Yanting keluar. Katakan saja di pintu masuk, ada seorang gadis kecil yang mencarinya. Kau tahu apa yang harus dikatakan. Jika tidak, aku akan membuatmu menyesal. Markas besar Komando Haichang. Bagaimana perkembangannya? Apakah gadis kecil itu sudah ditemukan? Belum. Bawahan mengatakan, setelah Anda meninggalkan rumah sakit, anak itu dan ibunya diusir oleh staf rumah sakit. Terlebih lagi ibu dan anak itu tidak memiliki tempat tinggal tetap, dan rumah mereka tidak dapat ditemukan. Kirim lebih banyak orang. Bagaimana mungkin dengan begitu banyak orang? Kalian bahkan tidak bisa menemukan satu anak perempuan. Melapor Komandan Shen, di luar gerbang seorang wanita yang mengaku sebagai tunangan Anda sedang membuat keributan. Dia juga membuat seorang gadis kecil menangis. Dia bukan tunanganku. Usir dia. Namun gadis kecil di luar gerbang berkata, Anda berutang padanya $300,000 perak, dan saat ini sedang dipukuli dan dimarahi oleh wanita itu, yang mengaku sebagai tunangan Anda. Pergi beritahu komandan tua, bahwa gadis kecil itu telah ditemukan. Siapa? Kau ikut denganku. Siapa? Kau anak haram. Aku sudah mengirim seseorang untuk memanggil Yanting. Jika dia tidak bisa mengonfirmasi apa yang kau katakan, maka nasibmu akan sengsara. Sui Sui. Kamu tidak boleh menindas Sui Sui. Sui Sui, jangan takut. Dia orang jahat. Ibu akan melindungimu. Sialan makhluk hina. Kau berani mendorongku. Kupikir kau ingin mati. Kau tidak hanya menundaku untuk menemui Yanting,
Tapi kau juga merusak gaun favoritku. The film Hari was ini, translated aku harus mencari and seseorang narrated untuk by membunuhmu. M Media. Seseorang. Tangkap mereka berdua untukku. Berhenti. Yanting aku. Yanting. Apakah itu kamu? Mengenakan seragam sekolah, memegang bunga melati di tangan kananmu, dan memegang kuit kue di tangan kirimu. Kamulah orang yang menulis surat cinta untukku. Orang itu. Xinuan. Aku sudah lama menyukaimu. Maukah kau menjadi pacarku? Aku setuju dengannya. Aku setuju dengannya. Aku setuju dengannya. Aku setuju dengannya. Ya. Lihatlah dirimu berlari. Kamu penuh keringat. Xinuan. Ini semua salahku. Aku bahkan tidak mampu membeli mobil. Tapi jangan khawatir, saat aku mendapatkan cukup uang di masa depan, aku pasti akan membiarkanmu menjalani kehidupan yang paling bahagia. Ya. Yanting. Jangan khawatir. Aku tidak akan pergi ke luar negeri lagi. Aku tidak akan meninggalkanmu sendirian di rumah sakit. Kamu sangat baik padaku. Aku pasti akan tetap bersamamu sampai akhir. Aku hanya memilikimu. Surga benar-benar baik padaku. Karena memilikimu di sisiku. Xinuan. Saat aku sembuh dari penyakitku, aku pasti akan menikahimu. Mulai sekarang aku tidak akan pernah membiarkanmu menderita sedikit pun. Ya. Yanting, aku mempercayaimu. Kita pasti akan bersama selama-lamanya. Aku akan membawa anak ini dan pergi selamanya. Xinuan. Ye Xinuan tewas dalam kecelakaan pesawat. Yanting, tidakkah kau tahu tadi? Xinuan. Kamu masih hidup. Kupikir aku tidak akan pernah melihatmu lagi. Paman, maafkan saya. Saya minta maaf kepada Anda. Bisakah Anda membantu saya membayar gaun bibi ini? Sui-sui bisa menyemir sepatu untuk Paman seumur hidupnya. Sui-sui. Dulu itu semua kesalahan ayah. Aku salah paham padamu mengenai jam saku itu. Yanting. Sui-sui adalah anak kita. Xinuan. Aku tahu segalanya sekarang. Aku terlalu mempercayai kata-kata ayahku. Selama 7 tahun ini, aku memikirkanmu setiap hari. Aku sangat merindukanmu hingga aku tidak bisa tidur, dan aku tidak bisa makan. Xinuan. Katakan padaku, apa yang sebenarnya terjadi saat itu? Apakah pesawat itu yang benar-benar jatuh? Mengapa jam sakumu muncul di tempat kejadian kecelakaan? The film was translated and Aku tidak bisa narrated ingat. by M Ibu, Media. ada apa? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Jika kamu tidak ingat maka jangan pikirkan itu. Dia adalah Ye Jinuan. Kau ternyata tidak mati. Apakah kamu tadi yang menyuruh mereka berdua untuk menahan Xinuan? Bagaimana jika itu aku? Mereka mengejutkan kudaku dan mengotori pakaianku. Seorang wanita yang sebodoh ini. Shen Yanting, kau berani memukulku. So Wenking, aku peringatkan kamu, jika terjadi sesuatu pada ibu dan anak ini, aku akan menuntut pertanggungjawabanmu. Shen Yanting, kau berani menyentuhku. Sui-sui. Apakah dia memukulmu tadi? Ya, dia melakukannya. Dia memukul ibu juga. Bibi adalah orang jahat. Shen Yanting, kontrak pernikahan kita disetujui secara pribadi oleh ayahmu. Kau memukulku di tengah jalan, sama saja dengan menampar wajah ayahmu. Itu hanyalah selembar kertas untuk pertunangan. Aku hanya menginginkan Xinuan. Apa yang kau katakan tidak dihitung. Berita pertunangan kita akan segera muncul di surat kabar. Saat itu semua orang akan mengetahuinya. Kau harus menikahiku mau tidak mau. So Wenking, apakah kamu tidak punya rasa malu? Aku tidak mencintaimu. Apa gunanya bagimu menikahiku? Aku adalah putri sulung dari keluarga Shou. Aku satu-satunya di Haichang yang merupakan pasangan yang sepadan dengan statusmu. Kita tumbuh bersama sejak kecil dan kita memiliki kontrak pertunangan. Akulah yang paling layak untukmu. Wanita ini sangat bodoh. Apa haknya untuk bersamamu? So Wenking, aku peringatkan kamu, bersihkan mulutmu sebelum kamu berbicara.
Jika tidak nanti itu tidak akan menjadi sesuatu yang bisa diselesaikan hanya dengan satu tamparan. Apakah aku mengatakan sesuatu yang salah? Yi Jinuan hanyalah seorang yatim piatu. Namun aku adalah putri sulung dari keluarga Zhou. Dan aku kembali dari belajar di luar negeri di barat. Seorang siswa berprestasi. Apa yang dia miliki untuk dibandingkan denganku? Bukankah kamu juga seorang yatim piatu saat itu? Jika keluarga Zhou tidak menerimamu, apakah kamu akan berada di posisimu saat ini? Terlebih lagi, orang yang awalnya aku setujui untuk bertunangan adalah putri kandung dari keluarga Zhou. Bukan kamu sang putri angkat. Anda bukan tunangan saya, namun Anda berani bersikap begitu sombong. Siapa yang memberi Anda keberanian untuk membuat keributan di markas besar komandan? Jadi dia hanyalah anak angkat, menjadi wanita simpanan dan masih begitu sombong. Shen Yanting, aku sudah mengenalmu selama bertahun-tahun. Apakah kau yakin ingin menentangku? Zhou Wenqing, lihatlah dirimu yang sekarang. Sejak kamu kembali dari belajar di luar negeri di barat, kamu telah menjadi sombong dan meremehkan orang lain, dan memuja hal-hal asing. Aku Shen Yanting. Mengapa aku mungkin menyukai orang sepertimu? 7 tahun yang lalu. Jika bukan karena keluarga Zhou kami, apakah kamu akan bisa berdiri di sini sekarang? Jika bukan karena aku di luar negeri, dokter yang kucarikan untukmu, kamu pasti sudah lama mati sekarang. Kamu masih berani menyebutkan masalah ini. Jika bukan karena kamu yang memaksa ayahku saat itu, memisahkan aku dan Sinuan, Sinuan tidak akan menjadi seperti keadaannya sekarang. Jinuan, yang kamu tahu hanyalah Jinuan. Jelas-jelas aku adalah tunanganmu. Tunangan apa? Ini hanyalah angan-anganmu saja. Sekarang setelah Sinuan kembali, aku akan mengumumkan bahwa aku akan segera membatalkan pertunangan denganmu. Mengumumkan bahwa Sinuan adalah nyonya muda dari komandan keluarga Shen. Apa yang kamu katakan? Paman Shen tidak akan pernah menyetujui hal ini. Akan kutemui dia sekarang dan jelaskan semuanya. Tidak perlu pergi. Aku sudah mengirim seseorang untuk memanggilnya ke sini. Kita akan memperjelas semuanya hari ini. Komandan Shen ada di sini. Paman Shen, Wanita ini benar-benar tidak mati. Dia benar-benar cucuku. Gadis baik. Namamu Sui Sui kan? Kakak sudah lama tidak bertemu. Lama tidak bertemu. Kakek akhirnya menemukanmu. Kakak sedang mencari Sui-Sui. Paman Shen, Wan Qing ada di sini. Paman Shen, Yanting dia baru saja. Demi wanita ini, ingin membatalkan pertunangan denganku. Dan bahkan ada seorang anak. Tolong bantu aku membujuknya agar tidak melakukannya. Yanting bocah itu. Untuk Ye Xinuan, sudah bertahun-tahun tidak tertarik pada wanita. Aku khawatir dia sudah memantapkan hatinya untuk bersamanya. Wan Qing, kamu perlu tahu. Dulu aku demi keluarga Zhou. Menikah ke dalam keluarga Shen. Adalah demi meneruskan garis keturunan keluarga. Sekarang karena anak itu sudah ada di sini, maka lupakan saja aliansi pernikahan itu. Bagaimana mungkin? Paman Shen, Anda menyetujuinya dengan ibuku saat itu. Bagaimana The Anda bisa film was menarik kembali translated kata-kata Anda? and narrated by M Media. Sui Sui. Pulanglah bersama kakak ya. Kakak. Sui-Sui punya rumah sendiri. Sui Sui. Sui-sui. Sui-sui ada apa? Cepat panggil dokter. Aku tahu apa yang akan kamu katakan. Kali ini, aku benar-benar tidak akan meninggalkan Sinuan lagi. Jika kamu bersikeras memaksaku pergi, jabatan komandan ini akan kubiarkan orang lain mengambilnya. Duduklah. Siapa yang bilang aku ingin menghentikan kalian berdua untuk bersama? Karena kalian sudah memiliki anak. Aku tidak bisa bicara banyak lagi. Sui Sui selama bertahun-tahun ini telah banyak menderita di luar sana. Sebagai kakeknya, aku juga berharap dia bisa menjalani hidup yang bahagia. Ayah, apakah ayah serius? Apa aku akan membohongimu? Aku juga sangat menyukai anak ini. Pulanglah dan selesaikan segalanya dengan cepat. Nikahi Ye Xinuan sesegera mungkin. Aku juga ingin Sui Sui secara terbuka dan terhormat menjadi nyonya muda di kediaman komandan kita. Bagus. Aku akan pergi bersiap-siap sekarang juga. Tuan Komandan, nona muda sudah bangun. Cepat bawa aku menemui cucu perempuan tertuaku. Cucu perempuanku yang berharga. Sui-sui kamu sudah bangun. Paman Shen, apakah ini rumah Anda? Kamar yang sangat besar. Sui-Sui belum pernah tinggal di kamar sebagus ini. Ini adalah rumah kakak. Dan mulai sekarang ini adalah rumah Sui Sui juga. Itu benar. Mulai sekarang ini adalah rumah Sui-sui juga. Di mana ibu saya? Ibumu sedang tidur di kamar ayah. Ayah, Paman Shen. Apakah Anda akan menjadi ayah Sui-Sui? Apakah Anda tidak lagi membenci Sui-Sui? Itu semua kesalahan ayah. Karena tidak mengenali Sui-sui sebagai putriku. Ini semua salah anak durhaka ini. Dia bahkan tidak mengenali putri kandungnya sendiri. Aku tidak mengenali mereka. Dia lebih buruk dariku si tua ini. Aku mengenalinya dalam sekejap. Kamu adalah darah daging keluarga Shen kami. Sui-sui. Aku adalah kakekmu. Halo kakek. Bagus, bagus, bagus. Cucu perempuan kakek yang berharga. Sui-sui.
Apakah kamu masih bersedia membiarkanku menjadi ayahmu? Sui-Sui bersedia. Sui-Sui sangat berharap dia bisa memiliki seorang ayah. Dulu ayah tidak baik kepada Sui-Sui. Tapi itu hanya karena dia mengira Sui-Sui hanyalah seorang pembohong. Sui-Sui bisa mengerti. Sui-Sui sangat baik. Dan bagaimana dengan kakak? Sui-Sui. Kakak kau tahu. Selalu sangat menyukai Sui-Sui. Kakak juga sangat baik. Aku sayang kakek. Papa, aku ingin pergi menemui ibu. Bolehkah? Tentu saja bisa. Kakak dan ayah akan pergi mencari ibumu bersama-sama. Itu luar biasa. Sui-Sui akhirnya memiliki keluarga yang utuh. Ibu. Ibu sudah bangun. Xinuan. Sui-Sui. Di mana ini? Kamu punya gaun kecil untuk dipakai. Terlihat sangat cantik. Ibu juga memakai baju baru. Apakah papa yang membeli semua ini? Dan ini, ayah secara pribadi, memilihkan ini untukmu. Mulai sekarang kebutuhan kalian berdua akan jadi yang terbaik dalam kebutuhan sehari-hari. Yanting. Ayah. Kamu menerima Yanting sebagai ayahmu. Ya, papa dan kakak bilang bahwa mereka akan memperlakukan kita dengan sangat-sangat baik mulai sekarang. Xinuan. Apakah kamu masih ingat apa yang sebenarnya terjadi 7 tahun lalu? Mengapa jam sakumu ditemukan di lokasi kecelakaan pesawat? Kepalaku sakit, aku tidak tahu. Baiklah. Jika kamu tidak bisa ingat, jangan pikirkan lagi. Ayah, saat Sui-Sui berumur 4 tahun ibu menderita stroke dan jatuh sakit. Ibu tidak bisa mengingat hal-hal sebelum itu. Jika kamu tidak bisa ingat, lupakan saja. Sekarang setelah aku memilikimu di sisiku, itu sudah cukup. Sui-Sui. Ayah pasti akan menjaga dengan baik kamu dan ibu di masa depan. Nona Ye, saya sangat menyesal. 7 tahun yang lalu, sebelum menerima kabar kematianmu, aku terburu-buru mengambil kesimpulan. Sekarang setelah kamu kembali dengan selamat, tolong menikahlah dengan Yanti. Menikah? Itu benar. Aku ingin mengadakan upacara susulan untukmu. Sebuah upacara pernikahan yang megah. Selanjutnya, kita harus mengadakan sebuah perjamuan. Sangat megah. Pesta pengakuan keluarga. Tepat sekali. Ayah akan memberikan kompensasi yang layak kepada kalian berdua. Mulai sekarang, keluarga kita tidak akan pernah terpisah lagi. Halo wanita simpanan kecil. Kakek, apakah ada tamu di rumah hari ini? Ini adalah para pengasuh yang khusus kakak sewa. Untuk ibumu dan dirimu. Mereka bertanggung jawab untuk menjaga kehidupan sehari-hari dan makananmu. Mulai sekarang, kalian akan melayani Nona Ye dan Nyonya kecil. Sebagai pelayan. Apa kalian dengar itu? Ya, Komandan Shen. Kakek. Ayah. Sui-Sui sudah terbiasa dengan kehidupan yang mandiri. Daripada ada orang yang menjaga kami. Sui-Sui lebih berharap agar penyakit ibu bisa sembuh. Ayah, tolong bawa ibu lagi untuk berkonsultasi dengan dokter. Oke. Dokter, bagaimana kondisi Xinuan sekarang? Kondisi pasien tidak ideal. Nona Ye telah menderita stroke untuk waktu yang lama, dan kepalanya juga mengalami benturan. Saat ini tidak ada preseden untuk pengobatan yang berhasil di dalam negeri. Bahkan jika operasi dilakukan, dia belum tentu pulih ingatannya. Dokter, tolong Anda harus menyelamatkan istri tercintaku. Tidak peduli berapa banyak uang yang dihabiskan. Aku bersedia. Tolong dokter. Tolong selamatkan ibuku. Komandan Shen, kami pasti akan melakukan yang terbaik untuk mengobatinya. Tetapi itu akan membutuhkan waktu. Mengenai ingatan Nona Ye, apakah dia bisa memulihkannya? Masih belum diketahui. Sui-Sui. Kapan kita bisa pulang? Jangan khawatir ibu. Saat kita pulang Sui-Sui akan bermain dengan ibu. Xinuan, bahkan jika kamu tidak pernah memulihkan ingatanmu seumur hidup ini, aku akan tetap menjaga kalian berdua. Ayah kakek. Lihatlah baju yang Sui-Sui buat. Apakah bagus? Apa yang dibuat Sui-Sui adalah yang tercantik. Sui-Sui benar-benar luar biasa. Benar-benar layak bagi kediaman komandanku. Cucu perempuanku tersayang. Sui-Sui akan menunjukkannya kepada ibu. Pergilah cari ibu. Ayo pergi. Ayah akan membawamu ke sana. Tuan Komandan, ada masalah mendesak yang harus ditangani di markas besar. Harap kalian berdua segera pergi. Sui-Sui. Ayah dan kakak ada urusan sekarang. Bisakah kamu pergi mencari ibu sendiri? Dia ada di taman. Baik papa, jangan khawatir. Oke, pergilah cepat. Ya. Bunga-bunga di sini sangat indah. Aku ingin membawanya pulang untuk Sui-Sui. Mengapa begitu Yi Jinuan kembali?
Paman Shen, tidak ingin aku menemuinya lagi. Itu bahkan mencegahku untuk mendekati Yanting. Aku bahkan tidak punya kesempatan. Jika aku melihatnya lagi, aku pasti tidak akan melepaskannya begitu saja. Nona, selagi Komandan Shen dan wanita itu belum menikah, kita masih punya kesempatan. Kali ini saat Anda pergi menemui Komandan Shen, Anda harus berbicara lebih ramah. Dan Yi Sui itu atau siapapun namanya. Siapa yang tahu apakah dia benar-benar putri kandung Komandan? Yi Jinuan telah menghilang selama bertahun-tahun. Bagaimana jika dia milik pria liar? Itu benar. Shen Yanting dengan begitu mudahnya membawa anak itu kembali. Anak ini pasti bukan darah dagingnya. Cepat pergi. Kamu Yi Jinuan. Aku sangat marah. Tapi kamu berani-beraninya mengagumi bunga. Kalian berdua tangkap dia. Orang jahat. Ada orang jahat. Yanting. Wanita sialan. Kamu tidak boleh memukulku. Jika Yanting tahu, dia pasti tidak akan melepaskanmu. Aku rasa kamu hanya mengandalkan berpura-pura dikasihani untuk memenangkan kasih sayang Yanting kan? Dan anak haram itu di sampingmu. Dia pasti hasil dari kamu dan semacam anak haram di luar sana. Kamu tidak boleh bicara seperti itu tentang Sui Sui. Sui Sui adalah anak Yanting dan aku. Dia adalah anak kami. Kamu berani melawan. Lihatlah tatapan menggoda di wajahmu itu. Kamu mengandalkan wajah ini untuk menggoda Yanting kan? Kalau tidak bagaimana mungkin Yanting mungkin meninggalkanku. Wanita sialan. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Kamu orang jahat. Yanting, kamu tidak diizinkan memanggil nama Yanting. Jangan merundung ibuku. Sui. Ibu, apakah ibu baik-baik saja? Kamu anak haram. Sama seperti ibumu tidak ada yang menyukaimu. Kalian berdua, pukuli dia juga. Tidak, aku harus bergegas dan memberitahu komandan. Sui bukan sekadar anak haram. Sui punya ayah dan ibu, dan juga seorang kakek. Mereka berjanji padaku. Mereka akan mengadakan pernikahan susulan untuk ibu, dan mereka akan mengadakan perjamuan pengakuan untukku. Apa yang kamu katakan? Bagaimana mungkin? Jangan bilang padaku. Yanting serius. Nona, jangan dengarkan anak haram ini bicara omong kosong. Bagaimana mungkin Komandan Shen menikahi wanita seperti itu dan membawanya pulang? Aku rasa mereka hanya ingin terbang ke dahan dan menjadi burung Phoenix. Itu benar Nona. Anda tidak boleh tertipu oleh omongan manis mereka. Tepat sekali. Bagaimana mungkin Yanting memberi kalian berdua status resmi dengan begitu mudah? Hari ini, aku akan bertindak atas nama kediaman Komandan dan sepenuhnya membereskan kalian berdua. Tangkap mereka untukku. Lepaskan kami. Ini buruk, nyonya muda dan putri kecil sedang dalam masalah. Tuan dan tuan muda, Anda akhirnya kembali. Nona Zhou ada di taman, memukul dan memarahi nyonya muda dan putri kecil. Terakhir kali aku dipukuli oleh Yanting. Itu karena dua pelacur ini. Kali ini aku benar-benar tidak boleh mengulangi kesalahan yang sama. Mati. Ibu, apakah ibu baik-baik saja? Ibu muntah darah. Orang jahat, jangan pukul ibuku. Xinuan. Cucu perempuanku yang berharga. Tangkap dia. Sui. Papa selamatkan aku. Xinuan. Sui. Di mana ibu dan anak itu? Paman Shen Yanting. Kamu sudah kembali. Di mana nyonya muda dan putrinya? Aku juga tidak tahu. Mereka baru saja di sini tadi. Di mana Xinuan dan Sui? Aku tidak tahu. Yanting, apakah kamu masih belum bisa melupakannya? Dia hanyalah orang bodoh. Dia sudah menjadi bodoh selama bertahun-tahun. Dan dia tinggal di jalanan yang kacau seperti itu. Kesuciannya sudah lama hilang. Anak yang dia lahirkan pasti anak haram orang lain. Sui adalah anak dari aku dan Ye Xinuan. Jika kamu berani mengucapkan satu kata lagi, komandan ini akan merobek mulutmu. Apa? Dia benar-benar anakmu. Apa yang harus kita lakukan? Jika Yanting tahu aku memukul anaknya, akankah dia mungkin seumur hidup menolak untuk menemuiku? Seseorang. Cepat cari nyonya muda dan nona muda. Sui. Apakah kamu baik-baik saja? Cucu perempuanku tersayang. Kamu tidak terlukakan. Aku baik-baik saja, tapi ibu telah dipukul oleh bibi jahat itu sampai muntah darah. Katya, cepatlah pergi selamatkan ibu. Apa? Yanting. Cepat panggil dokter. Berhenti di situ, Chou Wanqing. Jika terjadi sesuatu pada Ye Xinuan
Dan Sui Sui, aku benar-benar tidak akan melepaskanmu. Paman Shen, aku hanya merasa bahwa dia tidak mungkin mengandung anak Yanting. Aku juga mempertimbangkan garis keturunan keluarga Anda. Garis keturunan keluarga Shen. Sejak kapan itu terserah pada kamu seorang orang luar untuk memutuskannya. Pengawal, bawa wanita kejam ini dan demi komandan ini. Seret dia keluar dan hukum dia dengan hukum militer. Paman Shen, kedua keluarga kita telah berteman selama beberapa generasi. Anda tidak bisa memperlakukan saya seperti ini. Sama sekali tidak. Kamu hanyalah seorang putri angkat dari keluarga Shou, tanpa hubungan darah sama sekali. Sui Sui adalah keturunan kandung keluarga Shen. Bagaimana kamu bisa mengharapkan aku untuk melepaskanmu? Pengawal, pukuli dia. Siapa? Jangan berani-berani menyentuhku. Berhenti. Ibu? Shen Zhenshen, apa kamu memukul putriku? Hah, apa? Tanyakan saja pada putri kesayanganmu itu. Dia benar-benar berani di sini di kediaman komandan kami. Menyerang calon nyonya muda dan nona muda. Ibu, Yanting awalnya seharusnya bertunangan denganku. Sekarang setelah Ye Jinuan ini kembali, keluarga Shen ingin membatalkan pertunangan denganku. Shen Zhenshen, kamu benar-benar sudah keterlaluan. Bagaimana mungkin dia seorang gadis desa dibandingkan dengan Wan Qingku? Meskipun latar belakang keluarganya biasa saja, dia telah berbuat baik pada keluarga Shen kami. Mengenai pertunangan dengan keluargamu, kediaman komandan kami akan memberikan kompensasi. Kompensasi? Apa yang akan kamu gunakan untuk mengompensasi Wan Qingku atas 7 tahun masa mudanya? Dia menunggu keluarga Anda, Shen Yanting, selama bertahun-tahun ini. Keluarga Shen kalian harus menikahinya baik kalian mau, ataupun tidak. Aku tidak bisa menyetujui pertunangan ini. Yanting kami telah menunggu Ye Xinuan selama 7 tahun. Dia hampir memutuskan hubungan ayah dan anak kami karenanya. Sekarang setelah Ye Xinuan kembali bersama anaknya, kami tidak bisa mengecewakannya lagi. Apa? Wanita tak tahu malu itu membawa anak haramnya? Ya, itu benar. Ibu, bahwa Ye Jinuan itu masih bodoh. Bahkan jika kakak Yanting menolak untuk menikahiku, mungkinkah itu? Tentunya kakak Nianqing, kediaman komandanmu tidak akan menolaknya juga. Shen Zhenshen, Yanting Mudan, The film was putriku Nianqing, translated sudah and bertunangan sejak narrated kecil. by M Sekarang Media. kau ingin melanggar janji dan abaikan keadilan. Jika putriku Nianqing kembali suatu hari nanti, bagaimana kau akan membiarkannya menghadapi ini? Dia akan patah hati. Diam. Dulu itu karena kelalaian pelayan keluargamu. Bagaimana bisa kau menyalahkan Yantingku atas hal itu? Berapa usianya saat itu? Dia baru berusia 5 tahun. Apa yang dia mengerti? Tapi Paman Shen, kedua keluarga kita adalah teman turun-temurun. Jika bukan demi anak-anak, Anda tidak akan membiarkan Yanting memutuskan pertunangan denganku kan? Dan Anda pasti tidak akan mengecewakan kakak Nianqing. Pernikahan tidak bisa dipaksakan. Mengenai kejadian hari ini, aku tak akan mempermasalahkannya lagi. Jika kau berani menindas nyonya muda dan putri kecil itu, ke depan takkan ku beri ampun. Ibu, lihat Paman Shen dan Yanting sebenarnya akan menelantarkan kakak Nianqing hanya karena seorang wanita hina. Shen Zhenshen, aku tidak pernah menyangka kediaman panglima kalian akan benar-benar menggunakan seorang wanita hina untuk mempermalukan keluarga Shouku. Sekarang kau bahkan ingin memutuskan pertunangan. Baiklah, jika kediaman panglima kalian pernah mengalami masalah di masa depan, jangan datang memohon kepada kami. Kami tidak butuh kau mengutuk kediaman komandan kami, karena kau telah berbicara begitu tegas. Hubungan antara kedua keluarga kita dengan ini terputus selamanya. Kau Shen, sebaiknya kau tidak menyesali ini. Nianqing, ibumu tidak berguna. Aku bahkan tidak bisa mempertahankan pria yang kau cintai. Ibu, tidak apa-apa. Kita pasti akan menemukan kakak. Warner, sekarang kamu harus mengirim lebih banyak orang untuk mencarinya. Oke. Wan Qing, kau harus ingat bahwa kakakmu memiliki tanda lahir berbentuk hati di punggungnya. Kau harus mencari berdasarkan tanda lahir itu. Baik ibu, aku mengerti. Ayah, apakah ibu baik-baik saja? Dokter baru saja mengatakan, ibu baik-baik saja. Sui-sui, jangan khawatir. Ini semua kesalahan ayah karena tidak berguna. Aku membiarkan kalian berdua, ibu dan anak, ditindas bahkan di kediaman komandan. Ayah sangat mengkhawatirkan Sui-sui dan ibu. Ayah adalah ayah terbaik di dunia. Sui-sui juga adalah harta karun yang paling menghangatkan hati di dunia. Kita tidak bisa menunda lebih lama lagi. Harus kumanfaatkan kesempatan ini di perjamuan, mengumumkan pernikahan Xinuan dan aku, dan juga memberitahukan bahwa Sui-sui adalah putriku secara publik. Ibu, ada kuku kecil di sini.
jahat. Kamu datang untuk merundung ibu lagi. Sui Sui. Bukankah ini Nona Zhou? Hari ini adalah perjamuan pengakuan keluarga Panglima Shen. Katakan padaku, mungkinkah Nona Zhou sedang mengandung anak dari Panglima Shen? Semuanya. Orang ini menyinggungku beberapa hari yang lalu. Aku tidak tahu bagaimana dia berhasil menyelinap ke dalam kediaman Komandan Shen. Perjamuan pengakuan ayah anak lagi hari ini. Aku rasa kamu di sini untuk membuat masalah kan? Kamu bicara omong kosong. Kami di sini untuk menghadiri perjamuan pengakuan keluarga. Ibuku adalah The film tunangan. was translated and narrated Tunangan by M Yanting jelas Media. adalah aku. Dia orang bodoh, dan dia masih ingin menempel pada kediaman komandan. Mustahil. Tepat sekali. Siapa yang tidak tahu bahwa ranking kita dan pertunangan Komandan Agung telah diputuskan sejak masa kanak-kanak. Lihatlah wajahnya yang menggoda itu. Dia pasti diam-diam telah merayu Panglima Shen. Nona Zhou, kau benar-benar tidak boleh melepaskannya begitu saja. Yi Jinuan, kamu membawa anak ini dan mengklaim secara palsu bahwa dia adalah anak Yanting. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Segera keluar. Perjamuan di kediaman Panglima tidak menyambut orang-orang sepertimu. Orang jahat. Aku bukan orang jahat. Yanting. Yanting adalah milikku. Jangan berani-berani membicarakan ibuku. Ibukulah yang merupakan tunangan Shen Yanting. Akulah yang merupakan putri kandung Shen Yanting. Apel. Apa? Kau anak haram. Suara yang keras tidak selalu berarti kau mengatakan yang sebenarnya kau tahu. Tepat sekali. Dan kamu mengaku sebagai putri Komandan Shen. Dalam hal apa kamu terlihat seperti Komandan Shen? Papa dan kakek sama-sama bilang, aku adalah putrinya. Jika kamu tidak percaya, kamu bisa menunggu ayahku datang dan bertanya kepadanya. Yanting bilang dia akan menikahiku. Aku adalah tunangan Yanting. Benar-benar tidak tahu malu. Bagaimana mungkin Panglima Besar Shen menikahi orang bodoh? Yanting bilang dia akan menikahiku. Yanting, sudah lama sekali. Dia sudah bilang dia akan menikahiku. Ibu. Ada apa ibu? Cukup, Yi Jinuan. Kau kira belum cukup mempermalukan diri? Segera keluar dari olah perjamuan. Jika tidak, jangan salahkan aku karena mengambil tindakan. Ini gelang giok khusus material keluarga Shen bukan diizinkan untuk dipakai. Aku pernah melihat gelang giok ini di tangan nyonya tua. Apel, ini adalah gelang giok milik matriark keluarga Shen. Mungkinkah wanita ini benar-benar tunangan Panglima Shen? Baiklah, Yi Jinuan. Aku mentoleransimu secara diam-diam, menggoda Yanting setiap hari tapi kamu sebenarnya berani mencuri gelang yang Yanting berikan secara pribadi kepadaku. Aku tidak mencurinya, dan kamu masih mengklaim bahwa kamu tidak mencurinya. Buktinya ada di sini dan kamu masih tidak mau mengakuinya. Ibuku sama sekali tidak mencurinya. Gelang ini secara pribadi dipasangkan di tangan ibuku oleh ayahku. Ayahku bilang, dengan memakai gelang ini, maka tidak akan ada lagi yang merundung ibu. Diam. Kamu tidak punya hak untuk berbicara di sini. Gelang milik nyonya keluarga Shen ini sangat berharga. Bagaimana mungkin itu bisa dengan mudah diberikan kepada si bodoh ini? Aku pikir kalian hanyalah penjahat kambuhan yang sering merekayasa kecelakaan untuk memeras uang. Tepat sekali. Buka mata anjingmu dan lihatlah baik-baik. Nona Zhou adalah satu-satunya yang merupakan istri sah dan resmi Panglima Shen. Segera kembali ke tempat asalmu. Bagi seorang wanita untuk terlibat dalam skema seperti itu benar-benar memalukan. Tidak ada gunanya. Penjahat ini sudah tidak memiliki orang tua sejak kecil. Kurang perilaku moral. Itu bisa dimengerti. Aku tidak mencurinya. Sui-sui. Sui-sui kepalaku sakit. Ibu, jangan menangis. Sui-sui akan meniupnya untuk ibu. Gelang ini awalnya milikku Chowan King. Ini adalah gelangku. Kembalikan padaku. Translated and narrated by M Media. Gelangnya rusak. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Ini adalah gelang Panglima Shen. Gelangku. Ibu jangan menangis. Sui-sui akan mengambilkannya untuk ibu. Baiklah, Yi Jinuan. Kamu sebenarnya berani merusak gelang Shen Yanting yang dia berikan padaku. Aku pikir kamu tidak ingin hidup lagi. Lepaskan ibuku. Lepaskan aku. Gelangku. Kembalikan gelangku. Kamu merusak gelangku. Kembalikan padaku. Tidak menyesal. Penjahat, mati saja.
Xinuan. Aku sudah lama menyukaimu. Maukah kamu menjadi pacarku? Aku akan membawa anak itu dan pergi selamanya. Ini adalah harga karena telah menyinggungku. Dihapus bersih. Terima kasih, bos. Ibu ada apa? Kalian sebenarnya baik-baik saja. Apakah kamu berharap sesuatu terjadi padaku? Kamu bukan orang bodoh lagi. Itu berkat dirimu. Apa yang sedang kamu coba lakukan? Kamu berani menyakiti Sui Sui. Aku akan membuatmu membayar 2 kali lipat. Lancang. Orang ini. Kenapa rasanya aku pernah melihat mereka? Ibu? Yi Jinuan si penjahat ini sebenarnya berani The film memukulku. was translated Ibu harus menegakkan and keadilan narrated untukku. by M-Media. Bukankah kau seorang idiot? Berkat putrimu menyembuhkanku. Yi Jinuan, jangan sombong. Bahkan jika kamu sudah pulih, Shen Yanting tetap tidak akan menikahimu. Bahkan jika Yanting bukan milikku, dia seharusnya milik kakak Nian King. Tepat sekali. Dalam seumur hidup ini Shen Yanting hanya bisa menikahi Nian Kingku. Kau hanyalah seorang perusak rumah tangga yang mencuri suami orang lain. Apa hamu untuk berdiri di perjamuan pengakuan keluarga Shen? Jati dia adalah seorang gundik. Pantas saja dia memiliki tatapan rubah seperti itu, dan dia masih memegang erat gelang giok materia keluarga Shen. Memalukan. Dia pasti sudah terbiasa dengan masa-masa sulit, mencoba memanjat dahan dan menjadi burung phoenix. Masalah antara Shou Wan King dan aku. Sejak kapan giliranmu untuk ikut campur? Terlebih lagi, bahkan jika kamu mengusirku, Shen Yanting tidak akan menikahimu. Dia hanya akan semakin membencimu. Shen Yanting adalah milik saudari Nian King. Aku tidak pernah berpikir tentang mencuri seorang pria dari kakak Nian King. Nian King dan Shen Yanting adalah kekasih masa kecil. Dia bahkan tidak seharusnya berpikir untuk menikahi orang lain dalam seumur hidup ini. Penjaga, usir pasangan ibu dan anak ini dari sini. Lepaskan aku. Berhenti. Xinuan. Xinuan, apakah kamu baik-baik saja? Mereka merundung Sui Sui dan ibu. Dan mereka bahkan merusak gelang yang ayah berikan kepada ibu. Chen Xi, bawa mereka pergi. Siapa? Pergi. Yanting, kamu memukulku lagi. Kamu lagi. Pelajaran sebelumnya tidak cukup bagimu kan? Shen Yanting, beraninya kau memukul Wan King di depanku. Apakah kau masih menghormati aku tetuamu? Bibi, aku menghormatimu sebagai orang yang lebih tua. Aku memberimu 3 bagian rasa hormat. Namun, Xinuan adalah istriku Shen Yanting. Sui Sui adalah milikku. Darah daging sendiri. Jika kau menindas mereka, itu berarti tidak menghormati kediaman komandanku. Apakah dia benar-benar tunangan Panglima Shen? Aku menindas mereka. Jelas-jelas aku yang melihatnya. Menindas putriku. Sebagai ibunya, bukankah seharusnya aku membela dirinya? Kamu adalah seorang ibu. Bukankah aku juga? Putrimu mencakar wajah putriku. Kamu merasa kasihan pada putrimu. Tidak bisakah aku merasa kasihan pada putriku? The Xinuan. film was translated cepat and selamatkan narrated ibu. by M-Media. Shen Yanting, kau berani hari ini untuk secara terang-terangan menentang keluarga Xiaoku. Tidakkah kau takut nanti kita, keluarga Shen dan Zhou akan memutuskan hubungan? Kau sudah berulang kali menindas nyonya mudaku. Kau mengungkit hubungan keluarga kita yang sudah lama terjalin. Karena setiap kali, maka mari kita putus hubungan itu sepenuhnya kali ini. Pengawal, usir semua anggota keluarga Zhou keluar. Kau, Ya. cium ini.
Aku harus menyiapkan hadiah untuk Nian King. Sebelumnya, oke, keluarkan parfum terbaru toko Anda. Parfum, kami akan mengambilnya. Saya minta maaf, produk terbaru kami sudah dipesan. Jika Anda membutuhkannya, saat kami memiliki stok baru nanti, kami akan menghubungi Anda sebelumnya. Baiklah kalau begitu, Ibu, parfum ini harum sekali. itu mereka. Betapa sempitnya dunia ini. Ibu, bagaimana bisa ibu membiarkan mereka mencuri barang kakak Nian King? Ini milik Nian Kingku. Kau pendatang baru yang mengambil alih posisi. Wanita hina, apa hakmu untuk menggunakannya? Orang jahat ini jelas-jelas parfum ibuku. Sui, ayo pergi. Ayo pulang. Mengapa kamu pergi? Kamu mencuri pria kakakku. Dan sekarang kamu ingin mencuri parfum kakakku. Kamu ini, mengapa kamu ingin mencuri segalanya? Pertama-tama Yanting menyukaiku. Kedua, apa hakmu untuk mengatakan parfum itu milikmu? Kau, halo, permisi botol parfum ini. Apakah sudah dipesan? Bagaimana mungkin? Nona Yi adalah istri komandan. Bagaimana mungkin kami membiarkan Anda menggunakan sesuatu yang telah digunakan orang lain? Nyonya Xiao, saya minta maaf. Parfum ini baru saja tiba pagi ini. Nona Yi tiba lebih dulu. Seharusnya siapa cepat dia dapat. Tolong serahkan parfumnya. Serahkan dulu. Siapa cepat dia dapat? Karena parfum bisa siapa cepat dia dapat. Mengapa pria itu tidak bisa? Siapa cepat dia dapat? Jelas-jelas Kak Nian King bertemu Yanting lebih dulu. Mengapa kau harus mendahulunya? Zhou Nian King hilang saat dia masih sangat kecil. Yanting dan aku bertemu 7 tahun yang lalu. Tidak apa-apa Nyonya Su, karena Anda sangat menyukainya. Maka aku akan memberikannya kepada Anda. Apa maksudmu? Parfum yang tidak kau inginkan kau berikan kepada Kak Nian King. Apakah kau meremehkannya? Yi Jinuan, kau hanyalah seorang tikus selokan. Apa kau benar-benar berpikir dengan menempel pada dahan yang tinggi, kau bisa melakukan apapun yang kau mau? Benar, saat aku menginginkannya kau merampasnya. Saat aku tidak menginginkannya, kau bilang aku meremehkanmu. Jika demikian, maka kembalikan parfum itu kepadaku. Jangan menindas ibuku. Nona Xiao, Nona Yi memiliki status yang mulia. Tuan Besar Shen menginstruksikan saya untuk menjaganya dengan baik. Tolong jangan mempersulitnya. Aku mempersulitnya. Kau mungkin tidak tahu bagaimana status nyonya muda ini bisa didapatkan kan? Dia hanya merayu Yanting dan melahirkan anak haram ini. Jika tidak mengingat latar belakangnya, bagaimana mungkin dia layak datang ke tempat kelas atas seperti ini? Terakhir kali aku tidak melihatnya dengan jelas. Bagaimana tanda lahir ini? Begitu mirip dengan milik Nian King. Dia pasti sudah tahu ciri-ciri Nian King dan menggunakannya untuk menggoda Shen Yanting. Shen Yanting dan Nian Kingku memiliki pertunangan yang ditetapkan sejak kecil. Kau dengan sengaja menjadi wanita simpanan dan bahkan meniru Nian Kingku. Wanita sepertimu, dengan niat jahat seperti itu, cepat atau lambat, akan dicampakkan oleh Shen Yanting. Apa yang terjadi antara Yanting dan aku, bukan urusanmu untuk mengkritik. Yang aku tahu adalah, selama 7 tahun, aku pergi. Yanting tetap setia kepadaku, meskipun kau menggunakan segala cara untuk memaksanya bertunangan. Dia tidak pernah menyetujuinya. Sui. Ayo pulang. Baik. Pergi, mengapa kau pergi? Siapa yang bilang kau boleh pergi? Yi Jinuan. Tanda lahir di tubuhmu pasti merupakan tiruan dari milik Nian Kingku. Beritahu aku cepat. Bukankah kau menggunakan tanda lahir ini untuk menggoda Shen Yanting? Apa, kau benar-benar meniru tanda lahir Kak Nian King? Aku beritahu kau, jika kau tidak menyingkirkan tanda lahir ini hari ini, jangan pernah berpikir untuk pergi. Apa yang kau lakukan? Lepaskan Sinuan. Sinuan, apakah kau baik-baik saja? Sui. Dan kau? Ayah, The aku film was baik-baik saja. translated and narrated by M Media. Bagaimana bisa kau, di siang bolong, menarik-narik pakaian Sinuan? Jika kau menyimpan dendam karena pertunangan yang batal, kau bisa melampiaskannya padaku. Mengapa melibatkan orang yang tidak bersalah? Shen Yanting, wanita ini bernama Yi Jinuan. Apa sebenarnya yang bagus dari dirinya? Dia tak punya kuasa pengaruh atau status. Kau memilihnya. Bisakah dia memberimu masa depan yang kau inginkan? Markas besar komandanku, tak perlu bergantung pada pernikahan demi dukungan. Sekalipun butuh, itu bukan dirimu. Shen Yanting, aku tidak menyangka kau begitu tidak punya hati. Dengan melakukan ini, apakah kau bersikap adil pada Nian Kingku? Bibi, pertunangan dari masa lalu itu hanyalah lelucon yang dibuat oleh para tetua saat itu. Jika kau berani menyusahkan Sinuan lagi, jangan salahkan aku jika aku membalas. Kau tidak akan bersikap sopan. Baik, lagi pula Nian Kingku akan segera kembali. Akhirnya aku melihatmu dengan jelas demi dirinya. Ayo pergi. Jika kita tidak bisa menyentuh Yi Jinuan, maka mari kita mulai dengan anak haram ini. Sinuan, apakah kau baik-baik saja? Yanting, aku baik-baik saja. Aku akan membawamu membeli beberapa pakaian baru. Ya, Toko pakaian.
Ibu. Ibu sangat cantik. Xinuan, kau memakai gaun ini. Benar-benar cantik. Chenxi, pergi dan akuisisi toko ini. Mulai sekarang toko ini hanya membuat pakaian khusus untuk nyonya muda. Siapa? Komandan Shen. Komandan, Kam militer telah mengirimkan telegram mendesak. Anda harus segera kembali untuk menanganinya. Xinuan, aku punya urusan mendesak. Setelah kau selesai mencoba pakaiannya, tolong kembalilah bersama Sui Sui dulu. Baiklah. Nyonya muda, kami memiliki model lain di toko kami. Silakan lihat mana yang masih Anda butuhkan. Baiklah. Ibu. Sui-Sui ingin bermain di luar sebentar. Boleh kan? Ya kau boleh, tapi kau harus berhati-hati ya. Jangan lari jauh-jauh. Baik. Dia menyuruhku melakukannya. Itu semua karena wanita ini. Dia memberi kami 2 bersaudara, $10.000 perak, dan menyuruhku menculik gadis kecil bernama Sui Sui. Kau bicara omong kosong. Kapan aku menyuruhmu untuk menculik siapapun? Jika kau tidak menjelaskannya hari ini, Nona ini tidak akan melepaskanmu. Komandan Agung, saya tidak berbohong. Itu semua karena wanita ini. Dia awalnya menginginkan saya untuk langsung membunuh gadis kecil itu. Kemudian dia ingin membunuh 2 burung dengan 1 batu, dan membunuh Ye Xinuan. Ibu, jangan dengarkan omong kosong mereka. Dia pasti telah dihasut oleh seseorang untuk sengaja menjebakku. Komandan Agung, semua yang saya katakan adalah benar. Ini adalah rekaman percakapan saya dan Xiao Wanqing. Rekaman percakapan, dia menginstruksikan saudara laki-laki saya dan saya untuk melakukannya. Ini benar-benar omong kosong belaka. Ibu benar-benar tidak boleh tertipu oleh mereka. Cepat tangkap mereka dan segera eksekusi mereka dengan regu tambah. Eksekusi mereka. Zhou Wanqing beraninya kau. Jika kau ingin menjadi gila setidaknya lihatlah tempat apa ini. Ini $10.000 perak. Yi Jinuan dan si keparat itu saat ini berada di toko parfum. Kau ambil kesempatan untuk menculik Yi Sui Sui. Setelah perbuatannya selesai, aku akan memberi kalian berdua $10.000 perak lagi. Ibu, jangan tertipu oleh mereka. Mereka pasti sudah menemukan seseorang yang suaranya terdengar sangat mirip denganku. Jangan percaya mereka. Ini, ibu kau tidak percaya padaku, Wanqing. Aku tidak pernah menyangka kau akan melakukan hal seperti itu. Tampaknya kebenaran telah terungkap. Penjaga, bawa dia pergi. Ibu, bahkan jika aku melakukan kesalahan, merekalah yang bersalah lebih dulu. Aku menunggu Yanting selama 7 tahun. Sekarang dia bersedia, demi wanita ini, untuk meninggalkanku. Cepat bawa dia pergi. Tunggu sebentar. Ibu, aku adalah satu-satunya putrimu sekarang. Kau harus menyelamatkanku. Tunggu sebentar. Shen Yanting, aku tahu bahwa kali ini, Wanqing melakukan kesalahan. Tapi Nianqing sudah hilang begitu lama. Dan sekarang kau akan merenggut Wanqingku pergi. Hari-hari setelah ini, bagaimana kau mengharapkan bibi ini hidup? Zhou Wanqing sangat kejam dan jahat. Dia benar-benar tidak pantas menjadi putri dari keluarga Zhou. Aku memberinya pelajaran hari ini, yang juga demi kebaikan keluarga Zhou. Bawa dia pergi. Ibu, lepaskan putriku. Shen Zhenshen, bagaimanapun juga keluarga Shen dan Xiao telah menjalin persahabatan selama puluhan tahun. Apakah kau benar-benar cukup tega untuk meninggalkanku tanpa sandaran di masa tuaku? Kediaman komandanku sudah mempertimbangkan demi persahabatan kita selama bertahun-tahun dan berulang kali memaafkan tindakan Xiao Wanqing. Kali ini, dia benar-benar mencoba menghancurkan keluarga Shen kami. Satu-satunya garis keturunan. Bagaimana Anda bisa mengharapkan saya untuk memaafkannya lagi? Ibu, kau tidak boleh membawa Wanqingku pergi. Ini semua salahmu. Ini semua karenamu. Jika tidak Wanqing tidak akan melakukan ini, kaulah yang mencelakai putriku. Nyonya Xiao, Ini adalah jam tangan yang kuberikan kepada putriku, Nianqing. Bagaimana bisa ada padamu? The film was translated Beritahu and aku segera, narrated dari by mana kau M mendapatkan Media. jam tangan ini? Saat aku berada di panti asuhan, kepala panti memberikannya kepadaku. Dia bilang, saat dia menemukanku, itu ada di dalam sakuku. Ini adalah hadiah ulang tahun yang kuberikan kepada putriku, Nianqing. Kau adalah Nianqingku, kau adalah putriku. Bukankah begitu? Apa? Saat direktur menemukanmu, apakah kau ingat kira-kira berapa usiamu? Kurasa berusia 5 atau 6 tahun. Aku juga tidak ingat dengan jelas. Putriku Nianqing menghilang saat dia berusia 5,5 tahun. Di bahu kirimu, apakah ada tanda lahir berbentuk hati?
Bisakah kau membiarkanku melihatnya? Putriku Nian King. Di bagian belakang bahu kirinya juga memiliki tanda lahir berbentuk hati. Ya, ini adalah tanda lahir itu. Kelihatannya persis sama dengan milik putriku. Ibu, bukankah kau bilang tanda lahir itu sengaja ditiru oleh Yi Jinuan, kakak Nian King, untuk menggoda Yanting? Tanda lahir ini sudah dimiliki Sinuan sejak lahir. Tidak ada hal seperti meniru siapapun. Lihat foto ini. Apakah ini dirimu saat masih kecil? Ini benar-benar aku. Aku benar-benar putrimu, Nian King. Nian Kingku. Ibu akhirnya menemukanmu. Sejak kau menghilang, The film was selama 20 tahun translated lebih terakhir and ini, narrated ibu by memikirkanmu M setiap Media. hari. Dan mencarimu kemana-mana setiap hari. Anakku, ibu minta maaf. Ibu bersalah. Kau telah berada di sisi ibu selama ini. Ibu tidak mengenalimu. Anakku, bisakah kau memaafkan ibumu? Ibu, dia bukan kakak Nian King. Kau pasti salah. Bagaimana mungkin aku bisa salah? Tanda lahirnya sama persis dengan milik Nian Kingku. Dia memilikinya sejak lahir. Dia adalah Nian Kingku. Nian King, apakah kau bersedia mengakui ibumu? Sinuan, bukankah kau sedang mencari orang tua kandungmu? Sekarang dia ada tepat di depanmu. Apakah kau ingin mengakuinya? Sepenuhnya terserah padamu. Nian King, maukah kau pulang bersama ibu ya? Selama bertahun-tahun ini ibu telah menyiapkan begitu banyak hal untukmu. Sebelum kau menikah dengan Yanting, tinggallah di rumah bersama ibu selama beberapa hari. Ya, Xinyuan, Nyonya Shou telah menghabiskan 20 tahun terakhir, melelahkan dirinya sendiri mencoba menemukanmu. Yantin dan aku telah melihat semuanya. Sekarang setelah kalian ibu dan anak telah saling mengakui, tolong izinkan Nyonya Shou untuk menggunakan sisa hidupnya untuk memberikan kompensasi kepadamu dan Sui Sui. Nian Kingku. Ini semua salahnya. Dia mencuri segalanya dariku. Siapapun bisa menjadi Shou Nian King, tapi sama sekali bukan dia. Mati. Ibu. Beraninya kau masih memanggilku ibu. Kau jelas tahu bahwa Jinuan adalah Nian Kingku, kakak perempuanmu. Namun kau masih mencoba mencelakainya. Aku tidak punya anak perempuan sepertimu. Kau tidak punya putri sepertiku. Kapan kau pernah memperlakukanku sebagai putri kandungmu? Aku tidak lebih dari sekadar pengganti yang kau ambil dari panti asuhan. Wan King, bagaimana mungkin kau berpikir begitu? Meskipun kau bukan anak kandungku. Sejak aku mengadopsimu, aku tidak pernah menzalimimu. Aku selalu membesarkanmu seperti anak kandungku sendiri. The film was translated and Aku tidak pernah narrated menyangka by kau M sekarang Media. membalas kebaikan dengan kejahatan. Dan bahkan mencoba mencelakai Nian Kingku. Mulai sekarang, aku tidak punya anak perempuan sepertimu. Kau menemukan putri kandungmu. Dan kau tidak menginginkanku putri angkatmu lagi. Dan kau mengaku tidak memihak. Wan King, kaulah yang berkali-kali menolak untuk bertobat. Ibu awalnya ingin memohon untukmu. Tapi sekarang sepertinya tidak perlu lagi. Itu benar. Aku ingin membunuhnya 7 tahun yang lalu. Aku tidak menyangka daya hidupnya begitu kuat. Dia bahkan tidak tenggelam saat dilempar ke sungai. Dan dia berhasil kembali hidup-hidup. Apa yang kamu katakan? 7 tahun yang lalu, kamu menculikku. Itu benar. Jika aku tahu bahwa pesawat yang kau tumpangi akan jatuh 7 tahun yang lalu, aku tidak akan bersusah payah sejauh itu. Yi Jinuan, mengapa hidupmu begitu tangguh? Zhou Wan King, aku tidak pernah menyangka hatimu begitu kejam. Kau berulang kali mencoba membunuh Nian Kingku. Apa maksudmu aku mencelakainya? Jika bukan karena aku, Yi Jinuan 7 tahun yang lalu pasti sudah mati di pesawat. Kau seharusnya berterima kasih padaku. Berterima kasih padamu. Shou Wan King, apakah kamu gila? Ya, aku gila. Yanting, 7 tahun yang lalu kau jelas-jelas mengatakan bahwa kau akan bertunangan denganku. Ini semua salah Yi Jinuan si keparat itu. Jika 7 tahun yang lalu aku tahu dia adalah Shou Nian King, aku pasti tidak akan membiarkan orang-orang membuatnya pingsan dan melemparkannya ke sungai. Kau mencuri segalanya dariku. Aku berharap bisa menembakmu mati sekarang juga. Apa maksudmu, Sinuan? Mencuri segalanya darimu?
Siapa di sini yang sejak lahir adalah milikmu? Jelas-jelas aku adalah tunanganmu. Dan akulah yang seharusnya kau cintai. Cukup. Aku tidak pernah mencintaimu. Aku bahkan tidak ingin melihatmu. Bawa dia pergi sekarang. Yanting, apa salahku padamu? Bahkan jika aku menjadi hantu, aku tidak akan melepaskanmu. Nianking, ibu minta maaf. Apakah kau bersedia pulang bersama ibu untuk berkunjung? Ibu sangat ingin kau tinggal bersamanya selama beberapa hari. Tapi, Xinuan, pulanglah untuk berkunjung. Xinuan, tolong setuju saja. ya, ibu. The film was translated Villa and Keluarga Show. narrated by M Media. Nianking cepat masuk dan lihatlah. Lebih dari 20 tahun telah berlalu. Dan ibu tidak tahu lagi apa yang kau sukai. Di dalam kamar ini, ada semua gambar yang kau gambar saat kau masih kecil. Dan foto-foto yang diambil bersama ibu. Aku mendengar Yanting berkata, kau tidak ingat apapun dari masa kecilmu. Tapi itu tidak masalah. Ibu ingat semuanya. 3, 2, 1. Katakan cuis, katakan cuis. Ayo bikin keju, ayo bikin keju. Nianking harus mengambil lebih banyak foto lagi bersama ibu. Saat Nianking dewasa nanti dan menikah, ibu bisa melihat foto-fotonya dan memikirkanmu. Nianking, tolonglah tumbuh dewasa dengan perlahan. Ibu akan selalu berada di sisimu. Nianking paling mencintai ibu. Ibu juga paling menyayangi Nianking. Nianking. Apakah kau sudah mengingat sesuatu? Aku ingat semuanya. Ibu. Kita bermain ayunan bersama. Berfoto bersama. Dan menggambar bersama. Ibu. Mencariku selama bertahun-tahun ini. Ibu pasti kelelahan. Ibu tidak menderita. Selama Niankingku aman dan sehat. Apapun yang ibu putuskan tidak masalah. Ibu. Nianking paling merindukanmu. Ibu juga merindukan Nianking. Nianking juga sangat merindukan ibu. Nianking, tenanglah. Ibu pasti akan memberimu kompensasi yang layak. Saat kau menikah, ibu pasti akan menyiapkan untukmu mahar yang paling melimpah. Terima kasih, ibu. Ayo pergi. Ibu akan membawamu menemui mereka sekarang juga untuk membahas masalah pernikahan. Aku benar-benar tidak bisa membiarkan mereka menindas Nianking kita. Bibi. Xinuan. Ibu, Nyonya Shu, cepatlah datang dan duduk. Besan yang terhormat, tidak perlu sungkan. Alasan aku datang hari ini, terutama adalah untuk pernikahan Yanting dan Nianking. Ini adalah mahar keluarga show kami, yang disiapkan untuk Nianking. Ini tentu saja tidak kurang dari hadiah pertunangan kalian, bukan? Aku hanya punya satu anak perempuan yang berharga ini. Kalian harus memperlakukannya dengan baik. ibu, nenek sangat baik kepada kami. Bibi harap tenang saja. Aku pasti akan memperlakukan Xinuan dengan baik. Langit dan bumi bisa menjadi saksi atas hati ini. Hubungan mereka sama sekali tidak perlu khawatir tentang itu. Mereka adalah pasangan yang tak terpisahkan. Mereka seperti petarung kecil yang tidak bisa dikalahkan. Anda bisa tenang. Di masa depan, kapanpun Anda ingin datang dan melihat putri Anda, datang saja langsung. Ibu, harap tenang saja. Aku juga akan sering pulang ke rumah untuk mengunjungimu. Ya, ibu sudah tahu. Nianking adalah yang paling baik dan paling berbakti. Baiklah, kalau begitu biarlah pernikahannya ditetapkan seperti ini. Persiapan pernikahan akan sepenuhnya dipercayakan kepada Anda. Kediaman komandan The untuk film was ditangani. translated Itu luar and biasa. narrated Ayah by dan M ibu akhirnya Media. menikah. Kirimkan pemberitahuan. Siapapun yang datang ke kediaman komandan, mengucapkan selamat kepada komandan dan istrinya, akan diberi imbalan besar. Sekarang mari kita sambut anak pembawa bunga, mempersembahkan cincin kepada pengantin. Ayah dan ibu silakan bertukar cincin. Sui-Sui benar-benar berkelakuan baik. Sekarang mari kita sambut pengantin pria dan wanita untuk bertukar cincin. Xinuan.
kita akhirnya menikah. Bagus. Selamat. Kalian bertiga lihat saya. Oke, berikan senyum yang manis.